Jiang Yuan, mari kita putus baik-baik. Hubungan 4 tahun, kau ingin mengakhirinya begitu saja, beri aku alasan. Aku sudah tidak ada perasaan lagi. Aku ingin dengar yang sejujurnya. Keluargaku menjodohkanku dengan seseorang, lulusan top Universitas 985. Sekarang manajemen trainee di perusahaan Fortune 500, gaji awalnya setidaknya 30.000 sebulan. HMPH, aku mengerti. Kau tahu masa muda seorang wanita sangat berharga, kuharap kau bisa melepaskanku. Mari putus baik-baik. Kau mau putus denganku hanya demi pria bergaji 30.000 sebulan. Hanya, jangan sombong, itu 10 kali lipat gajimu. Lalu, pernahkah kau mendengar pepatah lama? Pepatah apa? Tahu berapa subsidi penggusuran per meter persegi menurut kebijakan terbaru? Kau bilang 5 rumah, satu rumah setidaknya ada 80-100 meter persegi, kan? Matematikaku kurang bagus, kalau di total berapa banyak uangnya? Xiao Yuan, aku sudah memikirkannya baik-baik, hubungan 4 tahun kita tidak bisa diakhiri begitu saja. Masa mudaku juga berharga, bagaimana bisa aku menyia-nyiakannya untuk seseorang yang tidak mencintaiku? Aku cinta kok, aku sangat mencintaimu. Aku sudah menemukan cinta sejatiku, kita tidak ada harapan lagi, maaf. Sekarang kau puas? Kapan rumah ini digusur? Kapan uang ganti ruginya cair? Uang ganti rugi apa? Kau bicara apa? Jiang Yuan, beraninya kau mempermainkanku. Kapan aku mempermainkanmu? Aku kan cuma membahas topik penggusuran denganmu, aku tidak pernah bilang rumahku mau digusur. Kau pria miskin, beraninya berulah. Ding, mendeteksi mental host memenuhi syarat, sistem undian dewa kekayaan telah diikat. Nama, Jiang Yuan. Umur, 23. Dana cadangan, 1 triliun. Hadiah, 1 juta. Hadiah kritikal, sebuah villa tunggal paling mewah di area Dongshan. Villa tunggal di area Dongshan, itu kompleks villa paling mahal di Nancheng. Aku tidak menyangka bisa memenangkannya, rasanya lumayan. Benar-benar untung besar, kelak tetanggaku adalah tokoh-tokoh besar. Meskipun aku miskin sekarang, lingkungan ini dibanding pengemis jalanan, perbedaannya lebih jauh dari istana. Aku tidak tahan lagi, aku akan pindah sekarang juga. Villa paling mewah di area Dongshan itu diam-diam dibeli oleh orang misterius pagi ini. Langsung dibeli dengan harga 2 kali lipat, benar-benar tidak menganggap uang berharga. Siapa bos besar ini? Kita harus segera mendekatinya. Lao Shen, segera hubungi putrimu yang cantik itu, perintahkan dia untuk menemani tokoh besar ini semalaman. Kalau dia bersedia, utangmu pada kami lunas. Ding, poin kejutan plus 10. Duduk di rumah, tapi poin berdatangan dari langit. Ada apa? King Yu, villa paling inti di area Dongshan itu telah dibeli oleh seseorang dengan harga 2 kali lipat. Apa? Area Dongshan, itu kan rumah mewah nomor 1 di Nancheng. Lin Wu, cepat katakan, siapa yang membelinya? Tidak jelas siapa pastinya. Sepertinya pria lajang yang sangat muda, bermarga Jiang. Muda, lajang bermarga Jiang, bujangan emas. Ayahku berutang pada seseorang, orang itu bilang, kalau aku pergi menemani toko besar ini sekali, utangnya dianggap lunas. Lin Wu, bagaimana kalau aku menggantikanmu saja? King Yu, kau benar-benar bersedia. Dengan kecantikanku, pria mana yang tidak bisa kutaklukkan? Ini kesempatan bagus untuk menikah dengan keluarga kaya. Kalian siapa? Tuan jangan salah paham. Kami adalah bawahan dari pemilik rumah di area Dongshan. Mereka mendengar Anda pindah hari ini, sengaja menyuruh kami membawakan sedikit hadiah. Tuan, Anda bisa membukanya dan melihatnya sendiri. Rasakan ketulusan dari para tetangga kami. Tuan Jiang, kami telah menyiapkan sesuatu yang sangat istimewa untuk Anda sebelumnya. Sekarang sedang menunggu Anda. Tidak tahu apakah Anda tertarik. King Yu, aku pergi saja dari sini, aku merasa tidak cocok dengan suasana ini. Boleh juga, ada aku di sini, kau tidak perlu khawatir dihukum ayahmu, aku jamin toko besar ini akan puas. Tuan Jiang, kami sudah mengatur seseorang untuk menyambut kedatangan Anda. Silakan lewat sini. Kenapa kau? Kenapa kau bisa ada di sini? Jiang Yuan, kau belum bisa melupakanku. Makanya diam-diam mengikutiku sampai ke sini. Kau datang untuk memintaku kembali, kan? Tapi kusarankan kau menyerah saja. Kita sudah tidak mungkin lagi.
Aku sebentar lagi akan bertemu dengan tokoh besar, cepat pergi. Kau belum pergi juga. Apa kau ingin memeras aku menggunakan statusmu sebagai mantan pacar? Katakan saja, kau mau uang berapa? Katakan mau berapa lalu cepat pergi. Kau. Aku bukan datang untuk mencarimu, juga tidak mengikutimu. Laki-laki sejati, berani berbuat tapi tidak berani mengakui. Kalau bukan sengaja mencariku, kenapa kau tiba-tiba muncul di sini? Tidak mungkin bujangan emas bermarga Jiang itu adalah kau yang miskin ini, kan? Aku sudah pernah tertipu sekali oleh omongan palsumu soal penggusuran, apa aku bisa tertipu kedua kalinya? Kau bukan hanya diam-diam mengikutiku ke sini, tanganmu juga panjang, ya. Jam tangan ini adalah hadiah dari seseorang, asalnya jelas. Hadiah dari orang? Kau mencuri barang tapi masih pakai alasan seperti ini. Jam tangan ini barang curian, waktu toko besar itu datang sudah hampir tiba. Jiang Yuan, kalau kau sudah mengambil untung, cepatlah pergi, jangan sampai aku melihatmu lagi. Ini rumahku, aku harus pergi kemana? Jiang Yuan, aku mohon padamu, demi hubungan kita selama 4 tahun, tolong lepaskan aku, cepat ambil uangnya dan pergi dari sini. Aku sebentar lagi punya kesempatan menikah dengan keluarga kaya, mungkin ini satu-satunya kesempatanku seumur hidup. Aku janji, kalau aku benar-benar berhasil menikah dengan keluarga kaya, aku akan memberimu banyak uang sebagai imbalan. Bagaimana? Kau sangat ingin menikah dengan pemilik rumah ini. Tentu saja, villa ini yang paling mewah di seluruh area Dongshan. Bahkan beberapa bos besar terkenal di Nancheng sangat menginginkannya. Tapi hari ini villa ini dibeli oleh seorang tokoh besar dengan harga 2 kali lipat. Coba bayangkan betapa besar kekuasaan tokoh besar ini, seberapa kaya dia. Kalau aku bisa bersandar pada tokoh besar seperti ini, hidupku tidak akan sia-sia. Jadi kumohon padamu, cepatlah pergi, jangan sampai tokoh besar itu melihatmu, kalau tidak dia akan salah paham dengan hubungan kita. Deli dengan harga 2 kali lipat, sistem ini hebat sekali. Dia membeli villa ini sebagai hadiah untukku. Harga 2 kali lipat ini, bukankah itu berarti tidak menganggap uang berharga? Sistem ini, benar-benar sedikit arogan. Sukinyu, kalau kau pikir aku pencuri, kau boleh keluar sekarang dan melaporkanku. Kurasa pemilik rumah ini mungkin akan sangat menghargai wanita sepertimu yang menangkap pencuri yang menyusup ke rumah. Jiang Yuan, kau gila ya? Selain jadi pencuri, kau malah menyuruhku melaporkanmu. Apa otakmu sedang tidak waras sekarang? Jangan salahkan aku kalau aku kejam. Meskipun kita pernah menjalin hubungan, tapi itu sudah berlalu. Pencuri? Ada pencuri di sini. Pencuri? Di mana pencurinya? Orang ini, dia bukan hanya diam-diam menyusup ke villa ini, tangannya juga panjang. Lihat, jam tangan di tangannya itu hasil curian, cepat bawa dia ke kantor polisi. Tuan Jiang, wanita ini siapa? Tuan Jiang, ada apa ini? Mengapa para satpam itu begitu tunduk? Sebenarnya siapa Jiang Yuan itu? Apa kalian salah orang? Jiang Yuan itu sangat licik, dia pernah menipuku soal ganti rugi penggusuran properti. Apa kalian juga kena tipu? Kami sudah memverifikasi identitas Tuan Jiang. Kami selalu memeriksa latar belakang setiap pemilik rumah di kawasan Dongshan. Sebaliknya, siapa sebenarnya dirimu? Aku tidak tahu bagaimana dia bisa berada di sini. Jiang Yuan, kau tak bisa menjebloskanku ke penjara seperti ini? Apa kau lupa hubungan kita selama 4 tahun? Sukinyu, saat kau mencampakkanku demi pria dari kencan buta itu, kau sama sekali tak memikirkan hubungan 4 tahun kita, kan? Sekarang kau memintaku mengingat hubungan kita, atas dasar apa? Kenapa orang ini diusir? Jangan-jangan dia pencuri. Masih muda dan cantik, tak disangka ternyata dia pencuri. Ding, ding, poin kejutan bertambah 10. Seseorang melangkah masuk ke dalam ruangan. Tuan Jiang sudah kembali. Ini adalah kepala pelayan yang ditugaskan oleh pusat. Apa Anda puas dengannya? Halo Tuan Jiang, nama saya Yao Wenwen. Saya ditugaskan untuk melayani Anda, saya bisa memenuhi semua kebutuhan Anda. Baiklah, ini adalah pria pertama yang tak terpesona oleh kecantikannya. Astaga, lampu gantungnya saja berhiaskan permata senilai 7 juta. Sangat elegan dan mewah. Aku tidak bisa memasak, seolah seorang koki. Pilih dia saja, jadikan dia koki pribadiku. Baik, Tuan, baik. Apa Anda yakin hanya ingin mempekerjakan dia saja? Satu mana cukup, hanya anak kecil yang memilih, orang dewasa mengambil semuanya. Bagaimana kalau begini? Kalian masak satu hidangan di sini untuk kucicipi. Aku akan memilih 3 hidangan terlezat, menobatkan sebagai koki tercantik, dan memberi kalian gaji 500.000. Tuan Jiang, sebenarnya saya juga bisa memasak. Bolehkah saya ikut serta? Mana bisa kau memasak? Duduk saja di sampingku dan temani aku mencicipi makanannya. Tenang saja, jika kinerjamu memuaskanku, gaji 500.000 itu bukan masalah.
Tuan ini tidak main-main. Gaji 500.000 sebulan langsung diberikan begitu saja. Astaga, ini sama seperti mendapat angsa bertelur emas. Bisa dapat uang hanya dengan rebahan. Presdir Jiang, kenapa Anda menatapku? Kak Yahan sangat dimanja. Presdir Jiang terlihat sangat bahagia bersamanya. Benarkah? Banyak artis wanita di luar sana yang tidak ada apa-apanya dibanding dia. Kita harus berusaha lebih keras, kalau tidak semua perhatian Presdir Jiang akan direbut oleh Kak Yahan. Hari ini kita libur, mari kita pergi ke restoran paling mewah di kota selatan. Untuk makan bersama. Asyik. Restoran termewah di kota selatan, Tuan Jiang mau mengajak kita kemana? Bodoh sekali kau, begitu saja tidak tahu. Restoran paling mewah di kota selatan tentu saja The Ritz-Carlton di pusat kota. Di sana sangat mahal, satu porsi makanan sama dengan gajiku sebulan. Bos ternyata membawa kita ke tempat semewah ini untuk acara makan karyawan. Bos lain biasanya mengadakan acara kumpul karyawan paling banter di hotel biasa. Restoran super mewah seperti Ritz-Carlton biasanya hanya didatangi bersama pasangan sesekali. Per orang puluhan juta, dengan 100 orang begini, bos bisa menguras hartanya. Lihatlah gayamu yang pelit itu, sama sekali tidak elegan. Kebiasaan buruk ini harus diubah, jangan diulangi lagi. Hari ini seluruh biaya aku yang tanggung, tak perlu sungkan. Sangat royal, dia benar-benar pria tampan. Beberapa hari ini aku hanya sibuk menikmati makanan enak dan bersenang-senang. Sampai lupa membeli beberapa mobil mewah. Nanti saja beli mobilnya, kali ini kita sewa dulu saja. Kita sewa saja dulu, nanti baru beli mobil mewahnya. Padahal kalau aku beli belasan mobil mewah, aku pasti bisa dapat banyak undian poin kejutan. Sayang sekali. Wow, kenapa pejalan kaki memberi poin kejutan yang begitu banyak? Padahal mobil ini tidak terlalu mewah. Pria ini tampan sekali, pantas saja dia menyetir mobil atap terbuka. Kalau aku setampan itu, aku juga akan memakai mobil atap terbuka. Ternyata orang-orang ini terkejut karena wajahku, dasar pemuja visual. Dulu Sukinyu mau bersamaku selama 4 tahun. Karena mengincar ketampanan wajahku yang nyaris sempurna ini. Dia itu pemuja visual sejati, sayang akalnya dibutakan oleh uang. Sekarang dia menyesal setengah mati, tapi itu sudah berlalu. Manusia harus belajar untuk merelakan masa lalunya. Yang lama pergi, yang baru akan datang. Gadis-gadis yang lebih baik masih menungguku di masa depan. Pria muda yang sangat tampan. Pria itu sangat tampan. Dalam 3 menit, aku ingin semua informasi tentang pria tampan itu. Nona, ini informasinya. Dia seorang kurir, gaji 3.000 sebulan. Adik, aku yang menyukainya duluan. Kau tidak boleh merebutnya dariku. Baiklah. Halo, Tuan. Nona, kami ingin mengundang Anda ke lantai 3 untuk berbincang sejenak. Cukup cantik, entah apa yang ingin dia bicarakan denganku. Tuan, Nona, kami mungkin sangat mengagumi ketampanan Anda. Dan ingin mengobrol sedikit dengan Anda. Baiklah, aku akan ikut ke atas. Silakan. Permisi, kalian siapa? Namaku Su Jinfang. Ini adik perempuanku, Su Jinxiu. Kira-kira ada urusan apa kalian mencariku? Apa mungkin ada urusan bisnis? Ini kunci mobil Lamborghini. Seri paling mewah. Ini sertifikat properti di kompleks Villa Danau Ming. Harganya paling tidak di atas 10 juta. Ini surat penerimaan kerja dari perusahaan Sudani. Salah satu dari 500 perusahaan terbaik. Asalkan kau bersedia menjadi kakak iparku, maka semua ini akan menjadi milikmu. Sepertinya aku tidak bisa menerimanya. Tuan Jiang, sebagai kurir dengan gaji 3.000 sebulan, Anda seharusnya tidak punya alasan untuk menolak. Tidak, kau salah. Aku punya alasan. Alasan apa? Aku tidak bisa menerima istriku berjalan seperti menunggang babi. Kak. Karena dia tidak mau. Lupakan saja. Ibu. Kamu belum pergi. Aku tinggal di sini bukan untukmu. Si cantik ini entah siapa namanya. Sebaiknya kita berkenalan. Namaku Su Jinxiu. Sebaiknya kamu cepat pergi. Kalau tidak, akan ada masalah besar. Kenapa aku harus pergi? Kamu menganggap tempat ini seperti rumahmu sendiri, ya? Ini memang rumahku. Rumahmu. Wajahnya tampan sekali. Ternyata otaknya kurang waras. Sudah kuduga kenapa anak ini bisa menolak 3 hal itu. Ternyata dia orang bodoh. Rumah di Villa Minghu. Lamborghini tipe tertinggi. Pekerjaan di perusahaan top 500. Sepertinya memang hanya orang bodoh yang akan menolaknya. Siapa manajer kalian? Kenapa membawakan kami anggur? Manajer Wang. Ini. Bos Jiang.
Anggur-anggur terkenal ini adalah sedikit tanda mata dari kami. Silakan Anda dan teman-teman Anda cicipi. Ternyata dia bos besar yang sesungguhnya. Dia bilang ini rumahnya. Ternyata benar. Bos besar. Di luar tampak seperti kurir dengan gaji 3.000. Tapi sebenarnya adalah pemilik restoran mewah ini. Manajer Wang. Boleh tahu siapa bos Jiang ini? Dia adalah penguasa tempat ini. Aku yang disebut manajer ini hanya pekerja. Harus sepenuhnya patuh pada perintah bos Jiang. Beberapa hari lalu bos Jiang membeli saham dengan harga berlipat. Dari beberapa pemegang saham utama restoran Fiskarlon kita. Sekarang bisa dibilang restoran ini miliknya. Kalian tidak kenal bos Jiang. Lalu kenapa makan bersama? Manajer Wang. Panggil saja aku Xiao Wang. Apa perintah bos Jiang? Xiao Wang. Aku tidak punya perintah apa-apa. Ingat, lain kali jangan terlalu mencolok. Bersikaplah rendah hati. Kembalilah bekerja. Sudah kubilang. Pemuda tampan ini jelas bukan orang sembarangan. Pantas saja dia langsung menolak permintaan Nyonya Su. Ternyata dialah bos besar yang sebenarnya. Restoran Fiskarlon ini ternyata memang miliknya. Nona Su. Sisa anggur ini kuberikan padamu. Nanti kalau ada waktu luang, datanglah bermain ke Dongshan Yuku. Aku akan sangat senang menyambutmu sebagai tamu. Tapi sekarang aku ada urusan. Aku harus pamit dulu. Pemuda ini kenapa tampan sekali? Kulitnya juga putih bersih. Entah betapa tampannya kalau dia tersenyum. Kamu sedang lihat apa? Tidak lihat apa-apa. Jaga sikapmu. Kamu jangan pelit begitu. Aku kan cuma melihat sebentar. Aku pelit. Kalian tidak lapar. Cepat pesan makanan. Bos, makanan di sini terlalu mahal. Kami tidak sanggup menanggung akibat dari memesan sembarangan. Menu ini hurufnya terlalu banyak. Aku malas membacanya. Pesan saja beberapa porsi untuk semuanya. Terutama abalon itu, pesan ratusan ekor. Kalau sedikit pasti tidak cukup. Lalu steak Kobe itu, pesan puluhan porsi. Kue emas itu, semuanya makan emas yang banyak biar sehat. Lobster biru itu, pesan puluhan ekor juga. Pastikan semua rasa dipesan. Terutama yang pedas, pesan yang banyak. Bos, pesan sebanyak ini. Apa kita bisa menghabiskannya? Kebiasaan burukmu yang perhitungan itu harus diubah. Kita keluar bersenang-senang ini tujuannya mencari bahagia. Kalau tidak habis, ya lempar saja ke pengemis. Bos, apakah Anda merasa masakan kami tidak enak? Sehingga hari ini sengaja datang untuk melampiaskan kemarahan. Kalian terlalu banyak berpikir. Masakan kalian sangat enak. Hanya saja bahan-bahannya agak murah. Hari ini kita ganti selera. Makanlah yang enak. Kudengar 1 ekor lobster biru ini seharga 1 rumah. Kita masing-masing dapat 1. 1 gigitan seharga 1 rumah. Kue ini terbuat dari emas. Atau bubuk emas yang bisa dimakan. Hari ini kita akan makan emas sampai kenyang. Tidak heran dia bos Jiang. Acara kumpul perdana saja semewah ini. Mengikuti bos sultan seperti ini. Rasanya sungguh sangat aman. Astaga. Begitu banyak lobster biru. Begitu banyak kue phoenix emas. Ini sudah seperti perjamuan negara super mewah. Tuhan benar-benar memberikan ketampanan sempurna. Dan uang yang tak ada habisnya kepada orang yang sama. Aku sangat menyukainya. Pria tampan seperti ini sungguh luar biasa. Manajer Wang. Lama tidak berjumpa. Semoga Anda baik-baik saja. Ya. Lama tidak bertemu. Selamat menikmati hidangan Anda. Ini adalah standar tertinggi restoran kami. Kartu ucapan dan bunga segar. Siapa namamu tadi? Saya bermarga Wang. Xiao Wang. Kulihat kau datang bukan hanya untuk mengantar bunga, kan? Mau apa lagi? Cepat katakan. Begini. Saya takut Anda merasa bosan saat makan. Jadi saya mengundang band terbaik di kota selatan. Untuk tampil menghibur Anda. Bos Jiang, salah satu vokalis utama dari band ini, adalah gadis cantik memukau bergaya klasik. Baiklah, mumpung kita keluar untuk bersenang-senang. Hanya makan memang agak membosankan. Biarkan aku menikmati layanan musik restoran kelas atas juga. Mohon tunggu sebentar. Bandnya akan segera datang. Sebelumnya, silakan nikmati hidangan penutup edisi terbatas dari restoran kami. Natal Emas. Natal Emas ini menggunakan coklat buatan tangan Venezuela yang paling langka di dunia. Manisan aprikot. Dibuat dari mangga dan kaviar. Hanya disajikan untuk pelanggan VIP tertinggi. Dan hanya tersedia 50 porsi setiap musimnya. Nama, Yezhiran. Usia, 21. Skor visual, 9,7 dan 9,6. Penyanyi folk. Tingkat teori musik, 4. Gaji bulanan,
100.000. Mereka datang. Kami akan segera tampil untuk Bos Jiang. Ternyata itu Ben Kuyang. Manajer Wang bahkan mengundang Ben Kuyang kemari. Pemenang penghargaan musik Grey sebelumnya. Ben terkenal yang akan tur dunia tahun depan. Siapa sebenarnya orang ini? Sampai Ben papanata seperti ini sengaja diundang untuknya. Ben Kuyang ternyata ada di sini. Pria itu. Bukankah dia Jiang Yuan? Pemuda ini tampan sekali. Inikah tamu kehormatan itu? Banyak sekali wanita cantik di sekelilingnya. Entah bos besar seperti ini akan membayar kita berapa banyak. Dia tidak perlu melakukan apa-apa. Hanya dengan wajahnya saja dia sudah memikat. Sungguh tidak adil. Anda bisa meminta lagu. Kami pastikan Anda akan puas. Mainkan saja lagu pop apa saja. Maaf. Kami adalah musisi. Kami punya harga diri. Kami hanya menyanyikan lagu folk. Dan tidak akan menyanyikan lagu pop. Kami akan membayar dengan jumlah yang besar. Kami adalah musisi murni. Jiwa kami tidak akan hancur oleh uang. Kami hanya menyanyikan lagu folk. Jangan bicarakan hal lain. Berapapun uangnya, aku tidak mau. Saudaraku. Kudengar uang tidak bisa merusak jiwamu. Ya. Tentu saja. Tuan. Tolong jangan berpikir Anda bisa membeli segalanya. Itu adalah nilai yang sangat salah. Tentu saja. Topik ini terlalu tinggi. Anda mungkin tidak mengerti. Du Fei, vokalis band kue ini. Kabarnya bukan hanya penyanyi, tetapi juga seorang orator dan pendidik. Benar. Dia sering berkeliling memberikan pidato. Menyebarkan energi positif. Kudengar dia juga sering beramal. Sepertinya dia pemuda yang baik dengan pandangan yang benar. Ya. Walaupun sedikit jelek. Kudengar kamu suka beramal. Murni hobi pribadi. Aku hanya tidak tahan melihat orang miskin menderita. Xia Owen. Ayo kita sponsori band kue ini. Jangan terlalu banyak. Sponsori saja 100 juta. Jadikan mereka band pribadi kita. Nyanyi untuk kita saat senggang. B. Berapa? Satu target kecil. Kenapa? Kurang. Tidak, tidak, tidak. Apa yang kau pedulikan? Kau tidak mau. Tidak heran itu dirimu. Satu target kecil. Maaf. Kami tidak bisa menerima uang ini. Kenapa tidak? Ini adalah niat baik dari Bos Jiang. Menolaknya secara langsung sangat tidak sopan. Kita bernyanyi bukan demi uang. Kita bernyanyi untuk orang-orang yang menderita dan bingung. Menjelaskan makna hidup. Tuan Jiang ini terlihat sangat menderita. Menderita. Aku sangat menderita. Bukankah kau bilang kau tidak minum? Seperti pepatah, 1000 gelas tidak cukup saat minum dengan teman sejati. Bertemu dengan teman sehebat Bos Jiang. Benar-benar keberuntungan besar dalam hidup. Aku adalah musisi yang kesepian. Musikku hanya bisa dipahami oleh diriku sendiri. Aku mengumumkan. Aku, Ye Yiran, mulai sekarang keluar dari band ini. Dan tidak ada hubungannya lagi dengan vokalis idiot ini. Kak Iran adalah tulang punggung kita. Kalau dia keluar, aku juga keluar. Aku juga. Aku juga akan berhenti. Ah, sayang sekali. Sepertinya band ini akan bubar. Uang 100 juta itu sepertinya tidak bisa dibayarkan. Apa? Tidak jadi diberi. Aku memberi uang karena ingin membeli band kalian. Tapi sekarang bandnya bubar. Untuk apa aku menghabiskan uangku? Kalian mau memberontak? Ya. Kalian masuk band ini dengan menandatangani kontrak. Percaya tidak? Aku bisa membuat kalian membayar denda penalti. Nona ini akan membayar semua denda itu. Aku tidak ingin melihatmu yang licik ini lagi. Cepat pergi. Kalau mau denda penalti, datanglah ke keluarga Y di Jalan Barang Antik. Keluarga Y di Jalan Barang Antik. Keluarga Y. Salah satu keluarga saudagar kaya di kota Nancheng. Khusus berbisnis barang antik. Di Jalan Barang Antik banyak barang aneh dan langka tercampur. Tapi keluarga Y memiliki mata yang sangat tajam. Punya cara identifikasi sendiri. Aset mereka sudah melebihi puluhan miliar. Tidak buruk juga. Sesuatu yang terlalu mudah didapat. Pada akhirnya tidak menarik. Sebelumnya ada orang bermarga Y di penjara distrik Dongshanshuan. Mungkin aku dan dia dulu tetangga. Kau ternyata anggota keluarga Y. Buta karena keserakahan. Kehilangan kesempatan. Siapa tahu mereka menyukai tipe sepertiku. Kalian tenang saja. Masalah denda akan aku selesaikan. Siapa yang masih ingin membentuk band? Kapan saja bisa datang ke keluarga Y untuk mencariku. Bos, kami tidak berani mencarimu. Keluarga Y pasti ingin kamu mewarisi bisnis keluarga. Kita ini anak musik. Kalau kesana pasti akan dimusuhi. Sampai jumpa lagi. Permisi. Selamat tinggal. Kalau bisa undi 10 kali.
Malas rasanya undi sekali. Kecuali kalau suasana hati sedang sangat baik. Baru akan undi sekali untuk bersenang-senang. Xiao Duo. Bisa nyanyi lagu? Semoga beruntung. Nyanyikan 1. 45 tarikan. Jurang. Masa mudaku. Aku di sini menunggumu kembali. Menunggu kembali. Untuk memetik bunga itu. Ada apa? Menunggumu kembali. Untuk membawakan bunga untukmu. Xiao Wen. Kamu yang nyanyi lagu? Semoga beruntung. Aku. Semoga beruntung. Semoga kamu selalu beruntung. Keberuntungan membawa kebahagiaan dan cinta. Akhirnya dapat juga. Kenapa harus nyanyi lagu itu? Membuang 10 undianku. Bukankah Anda yang menyuruhku bernyanyi? Xiao Duo. Kurasa kita tidak begitu cocok. Sebaiknya kamu jangan ikuti kami lagi. Salju berjatuhan. Angin bertiup kencang. Minta tagihan. Saatnya pergi. Tidak perlu repot. Kami akan memotongnya otomatis dari dividen pemegang saham Anda setiap kuartal. 800 juta. Cairan penguat tubuh. Buku panduan harta karun. Ini yang paling penting. Bos. Setelah kita makan, apa rencana selanjutnya? Kita pergi jalan-jalan. Apapun yang kalian suka. Beli saja. Aku yang bayar. Bos mau mengajak kita jalan-jalan. Dan membiarkan kita beli sesuka hati. Bahkan tagihan semahal itu juga dibayarnya. Bos memang hebat. Menyedihkan sekali. Chen Xiaoyu. Jiang Yuan. Ternyata benar-benar kamu. Aku baik-baik saja. Cuma baru putus. Hatiku hancur. Seumur hidup aku tak akan jatuh cinta lagi pada wanita manapun. Aku beritahu kamu. Sekarang aku tidak tertarik pada wanita. Jiang Yuan. Siapa mereka? Mereka semua temanku. Temanmu. Dari mana kamu punya teman-teman cantik seperti bidadari ini? Kenalkan satu kepadaku dong. Ceritakan dulu. Ada apa antara kamu dan pacarmu? Beberapa tahun ini bisnisku gagal di jalan barang antik ini. Aku berutang banyak. Hari ini penagih hutang datang. Dia melihatku bangkrut. Jadi dia minta putus. Kalian jalan-jalan saja dulu. Yao Wen, temani aku di sini. Bos, toko teman sekolahmu ini terlalu kumuh. Meskipun kumuh, belum tentu tidak ada barang bagus di dalamnya. Silakan diminum. Rasanya tidak enak. Aku sayang untuk mengganti daun tehnya. Jadi aku seduh berkali-kali. Berapa kali? Belasan kali. Kamu kenal. Yang tua itu namanya Ye Mingliu. Orang-orang memanggilnya Tuan Ye. Orang-orang dari keluarga Ye di jalan barang antik. Chen Xiaoyu. Kau sudah berutang pada kami begitu lama. Kapan kau akan membayarnya? Bisakah kalian memberiku kelonggaran beberapa hari lagi? Kau sudah berutang selama ini. Jika tidak segera dibayar, aku terpaksa mengambil barang dari tokomu sebagai jaminan. Kalau begitu silakan pilih. Pilih saja sesuka kalian. Tuan Besar Ye. Bagaimana dengan lukisan ini? Kudengar ini lukisan master beraliran abstrak. Tuan Besar Ye. Coba lihat kaligrafi ini. Katanya ini asli buatan Tang Yin. Aku ambil barang yang ini. Bos, bukankah ini cuma buku rongsokan? Kerabatku di kampung punya banyak buku seperti ini. Bahan pembuat buku ini. Kenapa agak mirip dengan dua buku itu? 3 juta. Serahkan buku ini padaku. Jiang Yuan. Bagaimana kalau kau mengalah saja kali ini? Tuan Besar Ye. Jangan terburu-buru. Wajah orang ini sangat asing.
Jangan-jangan dia orang suruhan Chen Xiaoyu. 10 juta. Aku yang lebih dulu mengincarnya. Kalau begitu tunjukkan dulu uangnya pada kami. Kalau tidak, kami akan menganggapmu cuma penipu. Puluh, ratus, ribu, miliar. Kau membayar pajak belasan miliar. Buku ini. Mungkinkah ini buku yang setara dengan Sutra Mahaparinirvana dan Sutra Ratnakuta? Tuan Besar Ye. Pemuda ini mungkin bukan orang sembarangan. Mungkin dia benar-benar punya sesuatu. Mungkinkah barang ini sungguh bernilai tinggi? Penilaian setiap barang antik membutuhkan langkah-langkah yang detail dan rumit. Maksud Anda, pemuda ini mungkin hanya mengadu nasib. Barang ini belum tentu asli. Bos, sekalipun kita kaya, kita tidak boleh bertindak gegabah. 10 juta hanya untuk buku rongsokan ini. Tenang saja. Aku punya rencanaku sendiri. Jiang Yuan. Sejak kapan kau jadi kaya raya? Apa kau sengaja membantu teman lama? Dan sengaja membeli buku rongsokanku ini? Transfer uangnya. Aku berutang lebih dari 9 juta. Syukurlah aku mendapatkan uang sebanyak ini. Aku bisa melunasi utangku. Apa ini berarti aku memperlakukan teman lamaku dengan buruk? Barang antik asli senilai 27 miliar. Berhasil kubeli dengan harga semurah ini. Kalau ada apa-apa di masa depan, kau bisa mencariku. Kak Yuan. Kudengar beberapa hari lagi teman-teman SMA kita akan mengadakan reuni. Pastikan kau datang nanti ya. Kita lihat saja nanti. Kau tidak diterima di sini. Silakan keluar. Xiao Wang. Ada hal yang ingin aku minta tolong padamu. Apapun itu, Xiao Wang pasti akan menyelesaikannya untuk Anda. Nanti bawa beberapa orang baru untuk menemanimu. Pastikan kau membawa brankas dengan standar tertinggi. Masalah ini sama sekali tidak boleh bocor. Bos, tenang saja. Aku kenal banyak pengusaha kaya dan kolektor di Nancheng. Mereka pasti akan memberikan harga yang memuaskan. Namun, kita harus melakukan penilaian profesional pada buku ini dulu. Dan mendapatkan sertifikat keasliannya. Dengan begitu kita bisa mendapatkan nilai estimasi yang pasti. Xiao Wang. Kerjakan ini dengan sepenuh hati. Jika berhasil, kau akan dapat imbalan yang pantas. Beli, beli, beli. Semuanya boleh dibeli. Dia bertingkah layaknya seorang raja. Dia bahkan tidak melihat harganya. Dan langsung membelinya. Orang ini benar-benar sombong dan kaya raya. Apa keluarganya punya ban atau tambang emas? Maukah kau membelikanku tas juga? Gajiku sebulan cuma sedikit. Kau menyuruhku membelikanmu tas semahal itu. Apa kau sudah gila? Kalau aku benar-benar membelikannya untukmu. Apa kita nanti mau makan angin saja? Lagi pula, hubungan pria dan wanita itu harus setara. Aku membelikanmu tas semahal ini. Apa hadiah yang bisa kau berikan untukku? Sutra Mahaprajna Paramita. Karya asli dari Biksu Suci Huijin. Apalagi kondisinya adalah yang terbaik. Nilainya tak terhingga. Disarankan untuk dilelang secara khusus. Karya asli Biksu Suci. Kenapa deskripsi ini sangat mirip dengan hari itu? Gulungan Sutra Buddha di toko Chen Xiaoyu. Jika ini benar, bukankah aku telah melewatkan harta karun yang sangat berharga? Jiang Yuan yang misterius, dengan kekuatan yang dahsyat seperti petir, telah merebut gulungan sutra ini dari tanganku. Dan diriku dengan karya asli ini. Hanya berjarak selangkah saja. Setiap zaman melahirkan orang-orang berbakat. Masing-masing berjaya selama ratusan tahun. Pemuda bermarga Jiang ini. Mungkin juga memiliki rahasia yang tidak aku ketahui. Dia menyesal kenapa dulu meremehkan Jiang Yuan. Dan terkejut bagaimana Jiang Yuan bisa melakukannya. Begitu cepat dan tangkas. Selidiki. Segera selidiki informasi detail tentang pemuda bernama Jiang Yuan ini. Terutama di mana dia tinggal. Kita akan menyiapkan hadiah dan mengunjunginya. Jiang Yuan ini ternyata tinggal di Villa Dongshan. Dan dia adalah penguasa sebenarnya dari restoran Ves Carlton. Kapan Nancheng memiliki toko sebesar ini? Hebat sekali. Di usia muda sudah memiliki pencapaian seperti ini. Orang bermarga Jiang ini juga bernama Jiang Yuan. Mungkinkah dia Jiang Yuan yang waktu itu? Atau hanya sebuah kebetulan? Pertama, karena ketampanan Jiang Yuan benar-benar luar biasa. Kedua, dia menghabiskan uang tanpa ragu. Benar-benar sangat mempesona. Jika itu benar-benar dia, keluarga yang mungkin akan meremehkannya. Atau mencari masalah dengannya. Kuharap dia baik-baik saja. Bos, cepat coba pakaian ini. Model terbaru musim ini dari Armani. Yang ini juga tidak buruk. Versace. Merek mewah yang terkenal. Bos, cepat pakai. Setelah menerima barang antik yang bernilai setidaknya 2,7 miliar itu, suasana hatinya sangat gembira. Xiao Wang. Bos Jiang. Ya, saya di sini. Silakan beri perintah. Tidak ada hal yang terlalu penting. Tolong hubungi desainer jas. Aku ingin membuat beberapa jas custom.
Anda tenang saja. Serahkan masalah ini kepada saya. Saya jamin Anda akan puas. Reuni kelas yang kubilang waktu itu. Kau harus datang ya. Reuni kelas. Halo, kami adalah sepasang pembuat konten independen. Boleh kami minta waktu Anda sebentar untuk melakukan wawancara jalanan sederhana? Apa pekerjaan Anda? Kurir. Tuan, Anda sungguh lucu. Saya belum pernah melihat kurir yang diikuti oleh dua gadis cantik seperti ini. Kalau begitu mari kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Jika ibu dan pacarmu jatuh ke air bersamaan, siapa yang akan kau selamatkan lebih dulu? Aku akan membiarkan ibuku menyelamatkan pacarku. Sewaktu kecil, ibuku bisa membawaku berenang bolak-balik melintasi sungai beberapa kali. Lalu kenapa kau tidak menyelamatkan pacarmu sendiri? Apakah kau kurang mencintai pacarmu dan tidak mau berkorban untuknya? Kalau aku turun, maka pacarku tidak akan tertolong. Karena aku tidak bisa berenang. Ibuku pasti akan menyelamatkanku lebih dulu. Mari kita ke pertanyaan berikutnya. Lagi pula aku sedang senggang. Aku akan meladeni kalian. Apakah kau bersedia menghabiskan 20.000 untuk membelikan tas bagi pacarmu? Pasangan vlogger ini adalah pembuat konten Bilibili yang terkenal buruk. Kudengar sudah banyak pasangan yang dipisahkan. Ini adalah edisi terbatas Hermes. Terbuat dari kulit buaya. Setidaknya seharga 60 atau 70.000. Ini dari kulit burung unta. Ini dari kulit kadal. Semuanya adalah edisi terbatas Hermes. Ini koleksi musim panas LV. Yang sudah tidak diproduksi lagi. Apa kalian masih punya pertanyaan? Anu, kami masih ada urusan. Kami pergi dulu. Pemuda tampan ini melakukan pekerjaan yang bagus. Akhirnya memberi pelajaran pada pasangan vlogger tak bermoral itu. Tapi pria ini terlalu kaya. Tas belanjaannya penuh dengan tas desainer. Atasan itu adalah model terbaru Balenciaga. Harganya ratusan ribu. Jam tangan itu harga pasarnya 300.000. Pria tampan selalu menarik perhatian dimanapun berada. Ayo kita pergi beli mobil sekalian. Bos, mobil seperti apa yang ingin Anda beli? Bos, berapa anggaran Anda? Kita lihat nanti saja saat sampai, tidak usah terburu-buru. Halo, Pak. Apa ada yang bisa saya bantu? Tunjukkan padaku mobil sport terbaru di toko ini. Baik, silakan ikuti saya. Ini Vicente 500. Penampilan dan performanya sangat luar biasa. Akselerasi dari 0 hingga 60 mil. Hanya butuh 2,9 detik. Ini benar-benar monster performa. Bos, sepertinya mobil ini bagus. Ayo bayar. Bos, semua dokumen sudah selesai. Bos, bukankah kita sudah membeli mobil? Bagaimana mungkin satu mobil saja cukup? Dunia orang kaya sungguh tak terbayangkan. Kemiskinan membatasi imajinasiku. Lalu berapa mobil yang ingin Anda beli? Tergantung suasana hatiku. Gelang ini bernilai 3 juta. Lamborghini Juveng ini harganya sekitar 6 juta. Gelang yang berfungsi seperti kunci mobil. Harganya sampai 3 juta. Total semuanya 9 juta. Bos, apakah Anda masih lajang sekarang? Mengapa kamu menanyakan hal itu? Kamu ingin menjadi istriku. Saya hanyalah seorang asisten rumah tangga wanita Anda. Anda bisa meminta saya melakukan apa saja. Hanya saja status saya tidak pantas untuk Anda. Tapi saya punya seorang sahabat. Dia jauh lebih cantik daripada saya. Hanya saja tidak mudah untuk mendekatinya. Dia adalah seorang streamer wanita populer. Penggemarnya di ruang siaran mencapai jutaan. Dia juga primadona di akademi drama terkenal. Bahkan sudah menjadi pemeran utama di beberapa film. Kedepannya dia pasti akan menjadi bintang di dunia hiburan. Bos, berikan saja lebih banyak hadiah padanya. Siapa tahu dia akan menunjukkan wajahnya. Aku merasa seperti pelanggan dengan sumpit dan garpu. Baru saja duduk. Tetapi diberitahu bahwa makanan sudah habis. Silakan datang lagi di lain hari. Kau mempermainkanku. Tidak bisa. Streamer ini harus menunjukkan wajahnya. Aku sangat penasaran dengan penampilanmu. Bos ini kurang mengerti aturannya. Kak Yun tidak pernah menunjukkan wajahnya di siaran. Bahkan Kaisar Emas pun ditolaknya. Menyerah sajalah. Maaf, siaran ini tidak menunjukkan wajah. Meskipun Anda adalah penyumbang besar baru.
Aturan ini juga berlaku untuk Anda. Di ruang siaran kami, semua orang diperlakukan sama. Bos, sahabatku ini memang sangat keras kepala. Sepertinya kali ini Anda akan kecewa. Belum tentu juga. Satu, 2, 36, 120.000 sebulan, 36 bulan, 3 sampai 4 juta. Jika aku terus menolak, bukankah aku akan menyinggung orang super kaya ini? Apakah prinsip masih bisa dipertahankan? Aku bisa jalan-jalan denganmu, tapi hanya sebagai teman biasa. Dan aku juga akan menyalakan siaran langsung di luar. Apakah kamu setuju? Memang hebat diriku ini. Membawa Jiang Xiying ke reuni teman sekelas. Inilah rencanaku. Mau bagaimana lagi? Semua mantan pacar berkumpul. Jika diriku masih lajang, aku khawatir akan terus ada masalah. Dulu sewaktu sekolah, para wanita ini sering membuatku repot. Dan dengan membawa Jiang Xiying, setidaknya bisa membuat mantan pacar tidak akan berani mencari masalah denganku secara terang-terangan. Tentang apakah aku bisa menaklukkannya dalam satu kencan, dan kemudian membawanya ke reuni sekolah. Aku sangat percaya diri. Tindakan luar biasaku di ruang siaran langsung tadi telah mengumpulkan banyak poin kejutan untukku. Ditambah poin yang belum habis dari undian sebelumnya. Totalnya bisa ditukar dengan sekitar 50 undian. Semua poin berhasil ditukarkan. 4蓝6白，总共是4600万元。4蓝5白1金，总共是4500万元与一支神级警卫队。尼玛，这么猛的吗？国术大师、犯罪心理学博士后，还有一个总统的前任保镖，这他妈有这3个人，谁还能动得了我？这个系统牛！ Jiang Yuan setelah melakukan balas dendam, sebenarnya selalu merasa tidak aman di dalam hatinya. Lagi pula jika ada yang demi uang dan menculik dirinya, itu akan menjadi hal yang sangat berbahaya. Meskipun tubuh yang didapatkan dari undian terakhir adalah untuk membangun pertahanan fisik, tapi untuk menghadapi penjahat yang mungkin muncul di masa depan, jelas sebuah tim pengawal super adalah jaminan keamanan terbaik. Jiang Yuan sangat yakin bahwa keselamatan adalah yang utama. 没有金色奖励。好家伙！江源看着自己抽出的奖励，顿时极为满意。你可以叫我江源。我已经订好了船只，走吧。这是怎么回事？我才几天没来，他怎么就这样了？Wanita yang aku sukai malah didahului oleh orang lain. Pendapatan tahunan grup Su menembus ratusan miliar. Orang terkaya nomor 1 di kota selatan, Su Tianhao. Kerahkan sementara 20-an orang dari tim pengawal ayah untukku. Aku ingin memberi pelajaran pada bocah brengsek ini. Baik, Tuan Muda Su. Tuan Muda ketiga. Sebaiknya kita selidiki dulu latar belakang lawan sebelum bertindak. Dan sebaiknya jangan gunakan kekuatan tim pengawal ini. Mereka bisa dengan mudah menyebabkan korban jiwa. Takut apa? Aku tahu batasannya. Lagi pula kalau memang terjadi apa-apa, bukankah masih ada ayah yang menanggungnya?
Segera aktifkan sistem mata langit. Selidiki seluruh latar belakang Jiang Yuan. Target. Yuan Jiangdi. Ingat. Beritahu dia. Siapa yang pantas memilikinya. Suasana ini. Bahkan aku pun tak pelak merasa terbuai. Siapa kalian? Satu gunung tak bisa dihuni dua harimau. Identitas pihak lawan tidak biasa. Merapat. Aku sudah mengirim hadiah begitu lama. Bahkan belum pernah menyentuh tangannya. Kau yang tiba-tiba muncul berani menciumnya begitu saja. Kau yang bernama Yuan Jiangdi. Memanfaatkan ketidakhadiranku untuk menyentuh wanitaku. Ya. Menjadi orang baik saja kau tidak bisa. Malah belajar merebut milik orang lain. Jiang Xing memang wanita yang sangat cantik. Tubuhnya bagus. Wajahnya juga cantik. Dia sepertinya juga tidak mengakui hubungannya denganmu. Kan? Jika aku bersamanya. Kalau kau menyentuhnya sekali lagi. Percayalah aku akan memotong tanganmu. Sialan, ini juga dianggap salahku. Dia sendiri yang mengambil kesempatan dariku. Nah, kau tamat. Mari kita bertarung. Di belakangmu hanya ada 3 orang. Sedangkan aku punya 20-an lebih. Kurasa 1 orang di belakangku. Sudah cukup untuk mengalahkan 20 lebih orang milikmu. Sombong sekali. 1 orang di belakangmu bisa mengalahkan 20 lebih. Bagaimana kalau kita bertaruh? Baik. Jika 20 orangku kalah oleh 1 orangmu. Aku akan menyerahkan kapal pesiar super ini padamu di tempat. Aku tidak peduli dengan barang semacam ini. Terlalu murah. Aku ingin kau membungkuk 90 derajat untukku. Tidak boleh kurang 1 derajat pun. Dan berteriak dengan keras. Tuan Muda Jiang, aku salah. Aku tidak seharusnya merebut wanita denganmu. Tapi jika kau kalah, aku akan menyuruh bawahanku menghajarmu sampai babak belur. Untuk bertemu Raja Neraka. Menghajar habis-habisan si Yuan Jiangdi ini. Beraninya dia berciuman dengan dewi kita. Sangat menyebalkan. Kaisar Dewa, pukul dia sampai mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Kaisar Dewa. Ayo kita cepat lari. Keluarga orang itu punya latar belakang yang kuat. Kita tidak mampu melawannya. Meskipun urusan kita ketahuan olehnya. Tapi bukan berarti kita harus lari. Memangnya ada apa di antara kita? Apa saja bisa terjadi. Serang. Elang salju, pemicu petir. Kalian bertiga urus gadis itu dulu. Dia seharusnya yang paling lemah. Tuan Muda, cepat mundur. Orang ini sama sekali tidak boleh disentuh. Ruang baca di rumah lama keluarga Su. Istana besar Fiskarton. Penguasa kasino Century Royal. Bintang baru di lingkaran Dongshan. Keluarga ia pernah kalah di tangannya. Ini. Orang ini. Dia orang yang sangat penting. Tuan Muda ketiga benar-benar akan membuat kekacauan besar kali ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Dengar. Tuan Muda ketiga membawa penjaga keluarga untuk mencari Jiang Yuan. Jiang Yuan adalah orang itu. Cepat. Lebih cepat lagi. Dalam 5 menit aku harus sampai di Teluk Kota Selatan. Jangan bertindak gegabah. Ambulans. Ambulans. Cepat panggil ambulans. Ambulans, cepatlah. Tuan Muda Jiang. Kumohon tenanglah sedikit. Jangan biarkan orang memukulku. Tolong jangan sakiti adikku. Kakak. Akhirnya kau datang. Aku belum menyakitinya. Aku hanya membela diri. Benar. Ini semua salah orang ini. Cepat suruh dia minta maaf pada kita. Tuan Muda Jiang. Maafkan aku. Ini semua salahku. Aku buta tidak mengenali orang hebat sepertimu. Beraninya aku menyinggungmu. Ini semua salahku. Tuan Muda Jiang. Aku salah. Aku benar-benar tidak berani lagi. Kalian pikir bisa datang dan pergi. Sesuka hati kalian. Lalu kau mau apa? Yang lain tidak masalah.
Tapi kau harus meninggalkan kontak sebelum pergi. Apa nomor WeChat MU? Jika kita berjodoh. Sampai jumpa lagi. Berapa persen kemampuanmu yang kau gunakan kali ini? 10%. Jiang Yuan. Lama tidak bertemu. Kau semakin tampan saja. Saat kita sekolah, anak ini adalah idola kampus. Sekarang ternyata pesonanya tidak pudar sedikit pun. Bocah nakal. Sudah bertahun-tahun tidak menghubungi kami. Itu Yao Xiner. Ternyata salah satu dari 3 dewi saat kita sekolah, Yao Xiner. Ternyata dia yang mengundang kita ke Hotel Tianling. Tidak kusangka dia sangat sukses sekarang. Benar-benar pantas menyandang nama Yao Xiner. Jika membiarkan wanita gila seperti Yao Xiner semakin dalam perasaannya padaku, itu akan jadi masalah besar. Bukankah siswi perempuan yang datang ke reuni ini sedikit berkurang? Kursi di hotel ini tidak banyak. Tidak nyaman jika kita semua berdesakan untuk berkumpul. Jadi aku mengatur meja lain agar mereka bisa berkumpul sendiri. Bukankah ini jelas-jelas menargetkan diriku? Mereka yang dekat akan lebih dulu mendapatkan kesempatan. Bukankah ini kesempatan bagus untuk mengambil keuntungan? Bukankah ini Jiang Yuan? Lama kita tidak bertemu. Kemari. Duduk di sebelahku. Ada hal yang sangat penting yang ingin kukatakan padamu. Tidak perlu. Jika ada hal penting, katakan saja langsung. Jiang Yuan. Kau masih ingat cinta pertamamu, San Tingting? Cinta pertama. Itu adalah wanita pertama yang kucintai saat masa sekolah. Wanita yang paling kucintai. Ada apa dengan San Tingting? Sekarang kamu sudah bisa mengatakannya, kan? Kamu masih sama seperti dulu, selalu terburu-buru. Kondisi cinta pertamamu sekarang sedang tidak baik. Bahkan bisa dibilang sangat buruk. Aku yakin dari semua orang yang kamu kenal. Hanya aku yang mampu membantunya melewati masa sulit ini. Apa yang sebenarnya terjadi pada San Tingting? Belum tentu hanya kamu yang bisa menyelesaikannya. Tolong katakan saja secara langsung. Aku sudah tahu kamu akan berkata begitu. Teman-teman. Sebenarnya di reuni kali ini ada hal yang harus aku sampaikan. Apakah kalian masih ingat saat kita sekolah dulu? Salah satu teman kita, San Tingting. Ayah San Tingting, San Changfeng, menderita kanker paru-paru. Sekarang keluarga mereka sudah menjual hampir seluruh harta benda mereka. Hal yang paling krusial adalah saat ini di negara kita, yang mampu melakukan operasi kanker paru-paru stadium akhir dan memiliki tingkat keberhasilan, hanya ada 3 dokter. Oleh karena itu, jika ingin menyelamatkan ayah San Tingting, harus memiliki koneksi yang luar biasa. Tenang saja. Serahkan masalah ini padaku. Kudengar grup Song milik keluarga Song Xiaofeng. Perusahaannya semakin besar beberapa tahun terakhir ini. Sekarang mereka sudah berada di puncak kejayaan. Memang benar. Meskipun Song Xiaofeng secara pribadi biasa saja, tetapi bisnis keluarganya memang semakin berkembang dengan baik. Tuan muda, maafkan saya. Kami benar-benar sudah menguras hampir semua koneksi kami. Orang yang bahkan aku saja tidak bisa tangani. Bagaimana mungkin kamu bisa punya cara hanya dengan menelepon? Benar-benar tidak tahu diri. Tidak mengukur kemampuan sendiri. Bos, ada yang bisa saya bantu. Semuanya bisa diserahkan kepadaku. Ayah San Tingting didiagnosis kanker paru-paru. Perlu menghubungi Dr. Jiang Shengtian. Anda tenang saja. Saya pasti akan mengerahkan segalanya untuk menghubungi Dr. Jiang. Oh, bagaimana ini? Apakah Tuan Muda Jiang Yuan kita ini bisa mendatangkan dokter tersebut? Kalau begitu aku harus membuka mataku lebar-lebar. Sebenarnya, aku mungkin punya cara untuk menghubungi Tuan Jiang. Aku saja memohon setengah mati tidak berhasil. Kamu cuma butuh telepon 5 menit untuk menyelesaikannya. Siapa yang percaya? Jiang Yuan, kamu ini kurir dengan gaji 3.000. Jangan berlagak sombong. Menyelesaikan apa? Coba katakan di depan semua orang. Jiang Yuan bilang sudah selesai. Itu berarti sudah selesai. Tidak perlu kamu bersikap sinis di sini. Makan hari ini aku yang traktir. Kalau kamu tidak senang, silakan keluar. Tidak ada yang menyambut orang tidak sopan yang bermulut tajam. Nah, hal yang baru saja kamu minta padaku. Ada titik terang. Ayah, bagaimana ayah bisa menyelesaikannya secepat ini? Berhasil menghubungi siapa? Hebat sekali. Kebetulan sekali. Baru saja seorang tokoh besar dari kota selatan menghubungi Dr. Jiang secara langsung. Dr. Jiang bilang, jika dia punya waktu luang, mungkin dia bisa membantumu.
Siapa dia? Bermarga Jiang. Bernama Jiang Yuan. Belum bisa dipastikan. Perlu diperiksa lebih lanjut. Jika dugaanku benar, hari ini aku mengancamnya dengan syarat sepele. Bukankah itu sama saja mempermalukan diri sendiri? Pasti ini hanya kebetulan. Dia benar-benar Jiang Yuan. Tapi panggilan telepon itu, Xiao Jiang, kuserahkan Ting Ting kepadamu. Aku merasa tenang. Bagaimana kalau kita ke rumah sakit untuk menjenguk San Ting Ting? Keluarganya tiba-tiba tertimpa musibah. Sekarang dia sangat membutuhkan dukungan. Kita bisa mengumpulkan donasi. Dan juga bisa memulai penggalangan dana. Astaga. Mobil ini milik teman sekelas kita. Berhenti di sini dan tidak bergerak. Pasti orang kita sendiri. Mobil ini pasti pinjaman. Mana mungkin seorang kurir mampu membelinya. Cuma pura-pura kaya saja. Telepon barusan. Dr. Jiang Huaiseng yang disebut Manayer Wang. Siapa dia sebenarnya?